Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang komik Pokemon Adventures. Pembahasan kali ini akan membahas kelanjutan dari petualangan Yellow setelah berhasil kabur dari serangan Lorelei, yang merupakan salah satu dari Elite Four. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai di suatu lembah yang tidak tahu lokasinya ada di mana, memperlihatkan Red yang sedang mencoba menghindari serangan dari Hitmonlee. Di lain sisi, ada pemandangan yang sangat memilukan, yaitu pemandangan Pokemon milik Red yang tergeletak tak berdaya. Terlihat ada Venusaur, Gyarados, dan Poliwrath. Hanya Pikachu lah yang terlihat masih dapat bergerak. Lalu dari kejauhan ada Bruno yang merupakan salah satu Elite Four yang sedang memperhatikan Hitmonlee yang sedari tadi terus-menerus menyerang Red. Dapat disimpulkan bahwa scene ini merupakan pertarungan antara Red melawan Bruno. Nah, sepandai-pandainya Red menghindar, Eits, tidak kena. akhirnya serangan dari Hitmonlee berhasil mengenai Red dengan sangat telak. Kemudian dampak dari serangan itu buat Red kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan Red terjatuh dari tempat yang sangat tinggi dan diiringi dengan teriakan dari Pikachu. Lalu scene berganti memperlihatkan Pikachu yang terbangun dari tidurnya. Ternyata scene pertarungan Red melawan Bruno barusan merupakan mimpi dari Pikachu. Akhirnya kita mengetahui bagaimana pertarungan antara Red melawan Bruno. Tapi hasilnya masih belum jelas. Apakah Red memang kalah dari Bruno atau dapat membalikan keadaan seperti yang sudah-sudah? Kembali lagi ke Pikachu. Sepertinya Pikachu sangat mengkhawatirkan Red yang terjatuh dari ketinggian. Lalu setelah melihat Yellow yang sedang tertidur, Pikachu telah memantapkan hatinya untuk pergi mencari Red seorang diri. Nah, tepat di saat Pikachu akan pergi, kami akan kembali. Tiba-tiba Yellow terbangun dan menasehati Pikachu. Hei Pika, sebaiknya kau tidak pergi mencari Red seorang diri. Itu adalah tindakan yang gegabah. Ayo kembali tidur, karena besok pagi kita harus cepat bangun. Mendengar hal itu, Pikachu seketika mengeluarkan listriknya dan menyerang Yellow. Kaget melihat hal itu, akhirnya Yellow menyadari bahwa Pikachu telah bermimpi mengenai Red, yang membuat Pikachu semakin mengkhawatirkan kondisi dari Red. Maafkan aku, Pika. Pasti aneh bagimu untuk menerima perintah dari seseorang yang bukan pelatihmu. Tetapi kau harus percaya, aku pun ingin menyelamatkan Red, seperti dirimu yang juga ingin menyelamatkannya. Tolong, tetaplah tinggal dan bantulah aku. Sampai kita berhasil menemukan Red. Kita sudah sampai sejauh ini, ucap Yellow untuk menenangkan Pikachu yang terlihat masih tidak stabil. Lalu tiba-tiba muncul Lady Erika bersama para penduduk Celadon City. Kau anak laki-laki itu kan? Anak laki-laki yang datang dari Pallet Town dan membawa Pikachu milik Red, ucap Erika bertanya kepada Yellow. Kemudian Erika menjelaskan bahwa ia telah diberitahu oleh Profesor Oak
mengenai kondisi dari Red yang telah menghilang, dan Pikachu yang merupakan satu-satunya yang selamat dari pertarungan antara Red melawan Bruno. Lalu ada juga informasi mengenai seorang anak laki-laki yang menggunakan topi jerami dan berkata akan menemukan Red. Lalu setelah mereka berdua saling memperkenalkan nama masing-masing, Erika merasa walau Profesor sepertinya sangat menyukai Yellow, tetapi tidak dengan Pikachu yang sepertinya tidak dapat patuh kepada Yellow. Nah, maka dari itu, dengan statusnya sebagai gym leader dari Slowdown City dan statusnya sebagai teman dekat dari Red, maka ia akan mengambil Pikachu untuk ia rawat. Karena Erika merasa bahwa Pikachu adalah petunjuk untuk menemukan Red. Maka dari itu, musuh pasti akan mencari dan menghabisi Pikachu. Oleh sebab itu, dengan pengawasan dari Erika dan para warga Slowdown City, musuh yang mengincar Pikachu pasti akan dapat dihalau. Intuisi wanita memang tajam ya. Tanpa Erika ketahui pun bahwa memang sudah ada musuh yang mengincar Pikachu, yaitu Lorelei sang Elite Four, Yellow of the Viridian Forest. Nama yang sama dengan lokasi tempat Pikachu berasal. Mungkin karena itulah Pikachu mengikutimu. Aku harap bukan hanya statusmu saja yang kau punya dalam pertarungan Pokemon, ucap Erika kepada Yellow. Mendengar perkataan hal itu, Yellow hanya bisa terdiam saja. Nah, ketika keadaan antara Yellow dan Erika masih bersitegang seperti ini, Hey, listen! Tiba-tiba muncul bawahan dari Erika yang mengatakan bahwa telah muncul seseorang yang ciri-cirinya sangat mirip dengan Red di Slowdown City. Mendengar hal itu, Yellow dan Pikachu seketika berlari menuju Slowdown City, disusul oleh Erika dan para warga yang juga menuju Slowdown City. Nah, cerita berlanjut di pintu masuk daerah barat dari Slowdown City, memperlihatkan Yellow dan Pikachu yang telah sampai dan tidak sabar untuk bertemu dengan Red. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Red muncul dan bertemu kembali dengan Pikachu. Suasana yang hangat pun tercipta. Yellow yang senang melihat Red, dan Erika yang sangat mengkhawatirkan Red, sampai-sampai meneteskan air mata. Tetapi, tiba-tiba, tidak ada angin atau hujan. Red memukul Erika tepat di perutnya. NANI? Yang membuat semua orang yang melihatnya pun ikutan kaget. Yellow yang cepat bereaksi, menyimpulkan bahwa itu bukanlah Red. Lalu tiba-tiba Pikachu pun menjadi sasaran kekerasan dari Red palsu. Memberontak akan kekerasan itu, Pikachu seketika mengeluarkan jurus listrik untuk menyerang Red palsu. Luar biasanya, serangan itu tidak berdampak apa-apa kepada Red palsu. Aku menggunakan baju khusus yang kurancang untuk menghindari serangan listrik dan telah kulumuri dengan parfum. Parfum dengan bau yang mirip dengan Red, ucap Red palsu yang diiringi dengan dibukanya penyamaran dari Red palsu, yang ternyata adalah seorang pria yang mengaku bernama Super Nerd William. Nah, ternyata alasan William menyamar adalah untuk menangkap Pikachu milik Red. Tepat seperti hal yang dikhawatirkan oleh Erika di awal cerita tadi, bahwa banyak berbagai pihak yang akan mengincar Pikachu. Merespon hal itu, para warga Slowdown City seketika mengepung William dari berbagai arah. Sayangnya William dengan cepat menyandra Erika, yang membuat para warga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tanpa membuang waktu, William dengan cepat memerintahkan Pokemonnya yaitu Marowak untuk mengeluarkan move Bonemerang yang diarahkan kepada warga Slowdown City. Chill. Nah, ternyata hal itu bertujuan sebagai pembuka jalan untuk William agar bisa kabur.
Nah, tepat ketika William akan kabur, tiba-tiba Yellow berteriak, "Hei, kembalikan Pikachu milikku." Ucapan itu ternyata membuat William kesal dan balik bertanya, "Hah, Pikachu milikmu?" dengan nada kesal. Baka. Iya, sampai Pikachu kembali kepada pemiliknya yaitu Red. Pemiliknya yang sekarang adalah aku, Yellow of the Viridian Forest. Jadi, kau adalah pelatih dari Pika ya? Hehehehe, tentu saja, ucap William yang merespon perkataan dari Yellow. Lalu tiba-tiba William mengeluarkan Pokemon miliknya yang lain. Ada Persian dan Paras. Jadi, karena kau pelatihnya, kau bisa mengambil Pikachu kembali begitu saja, ucap William yang seketika menyerang Yellow menggunakan Pokemon miliknya. Terlihat Persian menyerang Yellow dengan move Fury Swipes. Lalu dilanjutkan dengan serangan Paras, yaitu move Stun Spore. Yang membuat Yellow kocar-kacir dibuatnya. Melihat hal itu, Erika yang sudah lemah tak berdaya masih mencoba untuk menolong Yellow. Sayangnya ia tidak mampu. Tanpa membuang waktu, tiba-tiba William seketika menarik mundur Pokemonnya dan menaiki Persian untuk kabur ke arah kota sambil membawa lari Pikachu. Merespon hal itu, Yellow seketika mengeluarkan Pokemon miliknya yaitu Dodosuke dan Reti. Kekuatan penuhmu hanyalah Doduo dan Rattata? Hanya itukah Pokemon yang kau tangkap? Ucap Erika yang tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku telah menangkap berbagai Pokemon, tetapi semuanya telah aku lepaskan kembali. Aku hanya butuh mereka berdua. Ucap Yellow menjawab pertanyaan Erika. Kalau dipikir-pikir, memang harusnya saat ini Yellow memiliki Sidra yang telah ia tangkap ketika menyelamatkan Bill. Dan kenapa kau melepaskan mereka semua? Ucap Erika yang lagi-lagi semakin bingung dengan tindakan yang Yellow lakukan. Nah, akhirnya terungkap bahwa Yellow tidak tertarik dengan tugas untuk menyelesaikan Pokédex. Seperti Red dan Blue. Yang ia inginkan hanyalah Pokemon yang dapat dijadikan sebagai teman baik atau sahabat. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini benar-benar menegangkan ya. Mulai terungkapnya pertarungan antara Red dan Bruno yang sangat sadis ketika disaksikan. Admin pun masih tidak percaya bahwa Red dapat dikalahkan begitu saja. Lalu ada pertemuan antara Yellow dan Erika yang terlalu canggung ketika disaksikan. Atmosfer yang berat sangat terpancarkan di percakapan mereka berdua. Dan terakhir, kemunculan Super Nerd William yang membuat masalah bagi Yellow dan Pikachu. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih, paling suka momen terungkapnya pertarungan antara Red melawan Bruno. Walau itu masih beberapa potongan momen saja, tetapi setidaknya kita sudah mendapatkan sedikit demi sedikit informasi mengenai Red. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!